Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi semuanya. Kembali lagi ya untuk webinar Ramadan spesial Ramadan 1442 Hijriah bersama kita di Bestpath Network. Sudah tidak terasa ya, sekarang udah bertemu lagi nih di episode 24 ya. Nah, untuk pertemuan episode yang ke-24 ini, nah, kita bertemu nih untuk yang pembawa materinya nih, Bang Cucu Setiawan ya, yang akan membawakan materi yaitu Mangle Overview. Nah, sebelum acara kita mulai, alangkah baiknya kita berbaca doa dulu ya. Oke, untuk silakan untuk Bang Azim untuk membacakan doa. Waktu dan tempat kita persilahkan. Oke, terima kasih. Siap ya Mas Arwi. Boleh minta sesekanya atau kamu share untuk doanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara webinar Ramadan ini ya, langkah baiknya kita membaca doa dulu biar kita itu diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah ya jama'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta naj'alu hazana idza syi'ta sahla. Ya Allah ya arhamar rahimin. Tidak ada kemudahan kecuali yang kau buat mudah. Jika engkau jadikan sebuah kesulitan, jika engkau kehendaki, pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bestpath Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat, bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikan jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu ya Allah. Kami niatkan dengan adanya webinar Ramadan ini menjadi salah satu ibadah kami di bulan suci Ramadan. Semoga sedikitnya ilmu yang kita berikan ini menjadi besar manfaatnya. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min syai'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan. Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini dan lindungi keluarga kami dari musibah sehingga mereka dapat selamat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, Engkau juga yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadikanlah bulan suci Ramadan ini menjadi bulan pembersih hati, jasmani, rohani, dan pikiran kami ya Allah. Kami niatkan webinar Ramadan ini menjadi suatu nilai ibadah karena kami ingin berbagi ilmu pengetahuan dengan saudara-saudara kami. Jadikanlah kami semua yang mengikuti acara webinar Ramadan ini menjadi hamba-Mu yang mulia dan senantiasa diberikan hidayah, rahmat, dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ya ke Mas Alwi. Silakan Mas Alwi. Oke, terima kasih untuk Bang Ajim yang sudah membacakan doa pada webinar pagi ini. Eh, Semoga apa yang sudah dibacakan oleh Bang Azim diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin.
Untuk mempersingkat waktu juga, kita langsung aja ya, mulai ke acara webinar yang ke-24 ini. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Bang Cucu Setiawan atau Kang Ucuy yang untuk membawakan materi. Mangga, silakan Kang Ucuy. Ya, baik. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya di episode ke-24, tepatnya di acara webinar Ramadan. Nah, ketemu lagi dengan saya, Cucu Setiawan, bisa dipanggil Bang Ucuy atau Kang Ucuy. Nah, alhamdulillah Allah beri kesehatan untuk sekarang bisa berjumpa lagi, bisa bersharing, bisa sharing ilmu lagi di acara webinar kali ini. Nah, insya Allah untuk kali ini kita akan membahas ini ya, membahas lanjutan dari webinar lalu, yaitu payroll manual. Payroll manual, pas waktu kemarin, pertemuan kemarin kita sudah membahas payroll sama NAT. Nah, kita akan lanjutkan ke payroll manual ya. Nah, adapun agenda kali ini adalah perkenalan dari saya. Terus, yang pertama, terima kasih kepada moderator Mas Adil dan Bang Ali, yang sudah moderator Bang Ali dan pembaca doa Mas Adil. Semoga Allah membalas segala kebaikan. Amin. Dan semoga di acara webinar ini, tepatnya di bulan Ramadan, semoga Allah mencabut musibah yang ada di negeri kita ini dan di dunia ini, yaitu dengan adanya virus corona. Amin. Nah, perkenalkan nama saya Cucu Setiawan, dipanggil nama Wid, asal dari Nagreg, Bandung. Nah, untuk alamat saat ini saya bertempat di Karawaci, Tangerang, Banten. Lebih tepatnya di tempat Padangir, istirahatnya itu sedang menjalani anak manok yang tahun 2021. Nah, untuk pendidikan saya lulusan dari Pendidikan Negeri Manggarut. Nah, setelah alhamdulillah sedang menjalani pendidikan yang formal di BSPET Network. Adapun alamat tinggal saya sudah tertera di slide ya. Terus Telegram, Facebook, dan LinkedIn. Kalau misalkan Anda perlu atau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa chat aja ya teman-teman. Ya, langsung saja kita ke ini ya, ke Mango Review. Nah, sebelum ke Mango kita akan mengulangi yang kemarin ya. Jadi pada struktur mikrotik itu sendiri ada beberapa fitur yang disebut dengan firewall. Nah, firewall di sini banyak digunakan untuk melakukan filtering akses atau filter akses maupun NAT, dan juga menandai koneksi. Nah, yang menandai koneksi ini disebut yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini, yaitu adalah angle yang sering disebut suatu cara untuk menandai koneksi maupun paket dari traffic data yang melewati router. Nah, di Synapse juga terdapat beberapa parameter utama. Di firewall juga terdapat parameter utama ya. Ada di firewall ini, yaitu chain, yang dimana chain ini adalah parameter yang memiliki kegunaan untuk menentukan traffic yang akan
manage pada si fitur firewall ini sendiri. Nah, dan setiap chain itu atau parameter itu mempunyai fungsinya masing-masing. Seperti kayak rule, NAT, angle. Nah, kita ambil contoh kayak rule ya. Kayak rule biasanya digunakan untuk melakukan filter ya, atau kebijakan boleh atau tidaknya suatu traffic dalam jaringan. Nah, si traffic ini identik dengan offset atau drop. Nah, offset atau drop itu apa? Itu action ya. Tindakan seperti disilakan, diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Nah, pada firewall filter sendiri itu terdapat 3 macam chain yang tersedia. Nah, yang pertama itu ada chain forward, chain input, output. Nah, adapun beberapa fungsi dari chain masing-masing chain tersebut. Nah, kita lanjut ke ini ya, ke Mangle. Nah, si Mangle ini sendiri adalah salah satu fitur di firewall routing ya. Routing. Nah, yang tugasnya itu digunakan untuk memberi tanda yang bisa disebut mark pada paket data, dan di pekerjaan menandai paket data ini sering disebut juga sebagai marking. Nah, kita sebagai administrator jaringan nanti untuk bisa memarking data itu bisa disebut dengan marking. Untuk menggunakan si angle ini sendiri, kita harus mengetahui arah tujuan, arah sumber dan tujuan paket data, terus jenis protokol, penggunaan source destination, dan destination port, source port, sumber port, terus di alamat tujuan si portnya itu kita harus tahu. Kayak seperti file terus ya, konsepnya. Cuman si Mangle ini fungsinya untuk memberi tanda map pada sebuah paket dengan koneksi tertentu. Nah, adapun tujuannya si Mangle ini sendiri ya untuk memudahkan kita sebagai administrator jaringan untuk menandai paket data agar mudah dikenali. Ya, jadi si firewall Mangle ini fungsinya untuk memberikan mark pada paket data dan koneksi. Ada yang mau ditanyakan nggak dari yang lain? Ditanyakan dulu. Nah, sharing di sini ya. Nah, dengan menggunakan si firewall Mangle ini, atau disebut juga marking, Nah, ini memudahkan dalam mengelola sebuah paket data. Misalnya, kita bisa menerapkan marking pada firewall filter, NAT, maupun routing. Nah, di virtual memory ini sendiri hanya bisa digunakan pada router routing. Nah, di virtual memory ini hanya bisa digunakan pada si router routing itu sendiri. Kenapa? Ya, karena ini adalah bawaan si router itu sendiri, tidak dapat digunakan oleh router lain. Karena marking tersebut akan dilepas pada saat si paket data akan keluar atau meninggalkan router. Jadi tidak akan terbaca sama router lain. Nah, di Mangle ini sendiri terdapat 4 pilihan untuk chain-nya, yaitu ada forward, input, output, pre-routing, dan post-routing. Nah, Mangle ini sendiri memiliki fungsi untuk menandai sebuah koneksi atau paket data yang melewati router
masuk ke router ataupun keluar dari router. Beda dengan konsep forward input dan output. Kalau misalnya konsep forward itu kan paket yang hanya melewati router. Kalau misalkan output, paket yang akan masuk ke router. Paket yang masuk ke router, output masuk paket ialah paket yang keluar dari router. Nah, di pre-routing ini sendiri memiliki fungsi untuk menandai sebuah koneksi atau paket datang yang akan melewati router ataupun mau masuk ke router. Nah, pada implementasinya si Mangle ini sendiri sering dikombinasikan dengan fitur lain seperti manajemen bandwidth, seperti polish, dan lain-lain. Adapun fungsi dari masing-masing chain yang ada pada Mangle sebagai berikut ya. Nah, next. Sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan tidak? Ya, ada yang mau ditanyakan. Kita lanjut ke forward input, konsep forward input dan output. Nah, di konsep chain forward input dan output ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang telah kita uraikan di kemarin ya, pada apa yang terus. Nah, namun pada Mangle ini sendiri, semua jenis traffic paket data forward, input, dan output bisa ditandai berdasarkan koneksi atau paket data. Nah, adapun pre-routing ya. Nah, si chain pre-routing ini sendiri merupakan sebuah koneksi yang akan masuk ke dalam router dan melewati router. Ya, berbeda sama dengan input ya. Yang mana si input ini akan menangkap traffic yang masuk ke router. Kalau misalkan pre-routing ini sebuah koneksi yang akan masuk ke dalam router atau melewati router. Berbeda dengan input. Yang mana si input ini berfungsi untuk menangkap traffic yang masuk ke router. Traffic yang lewat router berarti dengan traffic yang masuk ke dalam router dapat ditangkap di chain pre-routing. Nah, ini di menu apa ya? Nah, kalau misalkan lihat di ini ya, di tampilan GUI mikrotik itu ada beberapa chain. Ada forward, input, output, pre-routing, dan post-routing dan pre-routing. Nah, kita lanjut ke ini ya, ke pre-routing, post-routing. Nah, post-routing ini sendiri sebuah koneksi yang akan masuk ke dalam router dan melewati router. Berbeda dengan input yang mana kebalikan dari si pre-routing ini yang dinamakan post-routing. Nah, ini merupakan koneksi yang akan keluar dari router dan melewati router. Gitu. Jadi si post-routing ini adalah kebalikan dari si pre-routing tadi. Kalau si pre-routing tadi adalah traffic yang akan masuk dan melewati router, nah kalau si post-routing ini ya kebalikannya, merupakan koneksi yang akan keluar dari router, baik untuk traffic yang akan melewati router ataupun masuk ke router. Kita lanjut ke ini. Ada yang mau ditanyakan dari belum lanjut? Baik, maaf ya, tadi ada sedikit trouble. Kita balik lagi ke pembahasan tadi. Nah, jadi di si Mangle ini ada beberapa parameter change. Ada beberapa parameter change yang yaitu ada forward, input, output, pre-routing, post-routing. Ini sama seperti ini ya, seperti PLT rule, cuman di sini ada penambahan di pre-routing sama post-routing.
ada di pre-routing sama post-routing. Nah, kita akan lanjut ini ya, langsung ke ini nih. Nah, di si parameter ketiga ini seperti forward, input, output itu sering digunakan itu di PL True ya. Nah, si forward, input, output ini untuk penjelasannya ialah mengenai forward, input, output, dan ini tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diuraikan pada filter rule. Nah, namun pada Mangle ini sendiri semua jenis traffic paket data forward, input, dan output bisa ditandai berdasarkan koneksi atau paket data. Nah, berbeda dengan ada penambahan parameter ya di pre-routing sekarang. Kalau misalkan kita menggunakan firewall Mangle. Nah, di si pre-routing ini sendiri merupakan sebuah koneksi yang akan masuk ke dalam router dan melewati router. Berbeda dengan input yang mana si input ini hanya akan menangkap traffic yang akan masuk ke router. Gitu. Nah, kalau misalkan traffic yang lewat router dan yang akan masuk ke dalam router, nah nanti akan ditangkap di chain pre-routing. Lanjut ke ini ya, ke post-routing. Nah, si post-routing ini sendiri adalah kebalikan dari si pre-routing tadi. Kebalikan dari si pre-routing tadi. Nah, si post-routing ini ialah koneksi yang akan keluar dari router. Kalau tadi kan koneksi yang akan masuk ke router dan melewati router. Nah, kalau ini ialah koneksi yang akan keluar dari router, baik untuk traffic yang melewati router ataupun keluar dari router. Nah, kalau misalkan kita lihat di ini nih, di tampilan GUI ya. Di tampilan GUI, ini salah satu contoh di Winbox ya. Nah, di sini ada forward, input, output, post routing sama pre-routing. Nah, nanti kalau misalkan kita mainnya di firewall Mangle atau Mangle, nah nanti kita akan main di sini change ya, post routing sama pre-routing. Nah, lanjut ke ini ya, ke pembahasan Mangle. Nah, di si Mangle ini sendiri adalah sebuah fitur ya, fitur dari firewall Nitrotic. Sama seperti terus firewall. Nah, si Mangle ini sendiri ada beberapa jenis. Ada 3 jenis, yaitu connection mark, packet mark, sama route mark. Nah, si connection mark itu ialah sebagai penanda pada suatu koneksi atau suatu koneksi. Nah, untuk si packet mark ini digunakan untuk menandai sebuah paket data. Adapun yang terakhir yaitu route mark, yaitu digunakan untuk menandai pada routing sebuah rute pada router itu sendiri. Nah, connection mark ya merupakan jenis marking yang digunakan untuk menandai suatu koneksi. Nah, kita sudah mengetahui ya bahwa ketika sebuah klien atau komputer yang akan melakukan koneksi, akan melakukan koneksi ke sebuah web server yang ada di internet. Nah, itu akan mengeluarkan serangkaian paket data. Nah, ini disebut paket data. Nah, serangkaian paket data. Nah, connection mark ini digunakan untuk memberikan tanda atau marking pada paket pertama yang dikeluarkan. Nah, ini paket data yang dikeluarkan oleh si klien itu sendiri, yaitu disebut HTTP request. Misalkan dia meminta
bisa akses ke web server ini sendiri. Jadi intinya si connection mark ini berfungsi untuk mendanai sebuah paket koneksi ya. Nah, kita lihat analogi di topologi ini, sebuah klien atau si komputer, klien 1 misalkan, akan melakukan browsing ke salah satu web server yang ada di internet. Nah, yang pertama kali yang dikeluarkan si klien ini, pertama kali mengeluarkan sebuah paket data. Nah, si paket data yang pertama, yang ini nih, itu dinamakan sebagai connection mark pada saat mengeluarkan sebuah request HTTP ataupun HTTP respon yang ini yang dikeluarkan dari si server ini sendiri. Ini disebut juga connection mark, yaitu koneksi yang pertama kali masuk atau paket data yang pertama kali masuk ke dalam router. Itu dinamakan connection mark. Adapun paket-paket selanjutnya, nah ini. Itu dinamakan nanti sebagai mark paket. Di sini kita lihat ya, ada 3 paket data yang dikeluarkan si klien sebagai HTTP request. Nah, ini contoh ya. Contoh untuk konfigurasi di menu CLI di MikroTik. Nah, dari si router ini membuat ini ya, membuat settingan connection mark, yaitu terdapat pada Virtual Mangle. Nah, yang perlu diperhatikan ini ada pre-routing tadi, paket yang akan masuk ke dalam router dan akan melewati si router ini sendiri. Nah, ini pre-routing berarti. Adapun source address ialah alamat sumber IP. Nah, alamat sumber IP-nya adalah 192.168.2. Dengan protokol yang mau diakses itu adalah HTTP, yaitu port 80. Dengan menggunakan in interface, berarti interface yang akan masuk. Berarti kan si PC ini, misalkan ini masuk di Ether 2 ya. Ether 2. Nah, Ether 2 ini yang menuju ke si klien ini sendiri. Jadi in interface yaitu Ether 2. Adapun action-nya, nah ini yang penting itu tanda mark connection untuk menandai sebuah paket dari si PC klien ini ataupun dari si web server ini yang nanti akan masuk ke dalam router itu sendiri. Nah, di sini nanti kita bisa menandai dengan nama si marking ini nih. Contohnya saya menamai klien connect to HTTP, berarti si klien yang akan connect ke HTTP itu sendiri. Nah, adapun verifikasinya berupa CLI. Nah, ini yang tadi sudah dimasukkan. Ini dalam bentuk ini ya, konfigurasi dalam bentuk CLI dalam terminal. Nah, kalau misalkan si klien nih, kita membuat tanda koneksinya itu ke semua jenis protokol. Tidak kan tadi yang sebelumnya menandai koneksi yang si PC ini hanya akan bisa berkomunikasi ke menandai komunikasi si klien ke HTTP dengan port 80. Nah, di sini kita membuat si komputer ini agar bisa berkomunikasi dengan semua layanan yang ada di internet. Berarti di sini momennya mengurangi protokol. Nah, kalau di sini kan tadi ada protokol 80. Nah, kalau di sini nggak ada karena di sini si PC klien ini bisa akses ke beberapa
protokol atau layanan yang ada di internet, bukan selalu HTTP. Nah, adapun ini tampilan di Winbox ya. Nah, di sini kan ada change, rerouting, ada sumber IP, alamat si klien tadi, protokol, terus destination portnya 80 misalkan HTTP, dan akan masuk melalui header 2. Adapun actionnya ialah mark connection, bahwa si paket ini dinamakan mark connection, masuk ke dalam mark connection atau tanda sebuah paket data. Nah, di sini namanya bebas, terserah kita, yang penting kita. Kenapa buat nama di sini? Karena untuk memudahkan saat kita memanage. Saya menggunakan client connect to HTTP. Nah, adapun memberikan tanda paket data dengan tujuan tertentu, misalkan kita mengakses menggunakan si PC ini misalkan koneksi ke internet dan nantinya akan melakukan proses download ataupun upload. Nah, nanti kan saya akan menandai sebuah paket dengan konten exe ya. Jadi si PC ini atau komputer ini ketika saat melakukan download dengan format exe, nanti akan masuk ke tanda connection mark, masuk ke marking connection mark dengan menambahkan parameter content.exe. Nah, adapun ini verifikasi dari menggunakan mode CLI. Nah, si chain kan, ini ada chain pre-routing ini digunakan untuk melakukan marking pada paket yang keluar ataupun melintasi router. Adapun source address yang ini adalah alamat sumber IP. Sumber paket sumber yang akan mengeluarkan paket seperti si komputer tadi atau PC tadi yang akan terhubung ke internet. Adapun protokol TCP/IP ya, yaitu menggunakan port 80 karena kita akan melakukan marking pada aktivitas HTTP, maka kita akan menggunakan protokol TCP/IP dengan port 80 itu sendiri. Nah, adapun in interface yaitu menggunakan header 2, yaitu koneksi yang akan masuk melalui header 2 pada si router itu sendiri. Adapun actionnya yaitu mark connection, yaitu parameter untuk menandai sebuah paket. Kita lanjut ke ini ya, sebelum lanjut ada yang mau ditanyakan dulu gak? Sebelum lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kalau misalkan tidak ada, kita akan lanjutkan ke ini ya, ke mark paket. Nah, mark paket ini sendiri adalah berfungsi untuk melakukan marking pada paket data. Kan tadi connection marking kan. Connection marking ini adalah serangkaian HTTP request yang dimana paket pertama itu dinamakan sebagai mark connection. Adapun paket selanjutnya belakangnya setelah dari paket pertama itu ada yang paket selanjutnya. Paket 1, 2, atau 3. Nah, ini dinamakan paket mark yang ini. Yang pertama itu adalah connection mark. Yang selanjutnya itu adalah paket mark. Sama seperti HTTP respon. Nah, ini disebut dengan paket mark. Nah, pada saat melakukan marking paket data, nah, jika tadi connection mark itu hanya melakukan marking pada paket yang akan keluar dari komputer ataupun yang akan masuk melewati
si router itu sendiri. Nah, si paket path ini berfungsi untuk menandai paket yang selanjutnya, yang ini. Selanjutnya, kita lihat di topologi ini ya. Ketika sebuah klien sedang melakukan aktivitas download nih. Aktivitas download ke internet dengan salah satu contoh kita ambil di web server ini. Aktivitas download. Karena umumnya komunikasi TCP/IP itu menggunakan dua arah. Jadi di sini terlihat HTTP request yang berisi permintaan file yang ada di web server, dan ada juga HTTP respon, yaitu merupakan data atau file yang akan diberikan dari si web server itu untuk komputer klien yang minta request itu tadi. Nah, itu sebabnya di topologi ini jumlah paket request itu lebih kecil, lebih sedikit dari paket mask. Gitu. Nah, adapun ini komen di terminal MikroTik. Kalau kita misalkan menggunakan konfigurasi menggunakan terminal, ini ada IP firewall, Mangel, and chain-nya pre-routing, sama source-nya berarti alamat si PC ini sendiri. Adapun ini sama dengan menggunakan port 80, kontennya exe. Ketika melakukan download, si paket ini menandai sebuah paket yang respon dari sebuah paket respon yang sudah ditandai sebagai exe ya. Ketika saat mendownload paket exe dengan konten exe. Nah, kita ini ya lanjut ke skenario. Kita akan menggunakan skenario nih. Di sini kita akan menggunakan skenario, misalnya kita akan membuat marking bagi keseluruhan traffic, baik upload maupun download dari semua si klien ini yang berada di network 192.168.10.1. Nah, jadi di semua ini nanti akan dibuatkan marking bagi keseluruhan traffic yang di dalamnya baik itu download ataupun upload. Nah, langkah pertama kita akan membuat connection mark terlebih dahulu untuk melakukan marking bagi semua jenis koneksi yang akan nanti terhubung ke internet, ke semua klien. Nah, di sini kita akan konfigurasi connection mark untuk keseluruhan jenis koneksi untuk semua klien yang ada di sini. Nah, sama seperti tadi, IP firewall, Mangel-nya, pre-routing, source address-nya. Nah, berbeda kalau tadi kan menandai sebuah paket yang ditujukan ke alamat IP tertentu, misalkan 192.168.10.2 ataupun 10.3. Nah, di sini kan tadi ke semua network yang ada di jaringan 10.0. Berarti di sininya 0/24. Kenapa? Karena misalkan ada beberapa PC lagi, nah nanti di sini otomatis masuk ke dalam jaringan ini, tidak dibatasi dengan alamat IP yang tadi seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, in interface ya berarti di sini Ether 2.
Nah, yang perlu diperhatikan di sini ialah nama si MAC itu sendiri. Berarti sebuah koneksi karena yang ada di network ini yang akan terhubung ke internet ini sendiri, misalnya ke web server ini. Lanjut ke step 2. Nah, step 2 ini kita akan menggunakan ini ya, marking untuk paket keseluruhan traffic upload. Jadi pada saat si klien ini mengupload sesuatu ke internet, nah di sini kita akan memberi tanda yang disebut paket mark. Paket mark. Yang harus diperhatikan di sini adalah parameter mark connection karena menggunakan all client. All client berarti ke seluruh klien, bukan tertentu. Dengan interface yang akan masuk ke routernya itu Ether 2. Karena kenapa menggunakan interface Ether 2? Karena semua paket atau traffic upload yang akan masuk, yang akan lewat ke si internet nanti, akan masuk melalui si interface tersebut, yaitu Ether 2. Nah, lanjut ke step selanjutnya ya. Nah, nanti kan tadi di barusan menambahkan paket untuk traffic upload. Nah, di sini kita akan menambahkan untuk traffic download. Jadi tidak hanya si klien tidak hanya melakukan upload ke internet. Nah, nanti di sini juga di router ini juga akan membuat paket untuk menandai sebuah traffic download. Sama seperti yang tadi. Nah, untuk interface-nya adalah Ether 2. Cuman di sini ada perbedaan untuk upload dan downloadnya. Ketika semua klien ini atau klien yang ada di network ini melakukan sebuah download dari internet, dan nanti akan ditandai sebagai mark paket. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Gimana? Barangkali ada tambahan dari rekan-rekan atau yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke materi selanjutnya. Nah, untuk melihat verifikasi ya, setelah kita menambahkan pair mangle tadi, nah di sini di terminal Winbox sendiri ataupun Mikrotik langsung, kita bisa menggunakan perintah IP firewall fingerprint. Nah, di sini kelihatan berurutan kan. Yang pertama kita akan membuat semua mark connection atau sebuah koneksi yang akan dilakukan si klien ini menuju ke internet. Nah, di sini yang pertama. Nah, yang kedua ini yang untuk upload, yang ketiga untuk download, traffic untuk download. Nah, untuk ini connection mark ya, connection mark. Adapun yang kedua itu ialah paket mark. Nah, yang ketiga juga sama paket mark.
Nah, kita lanjut ke skenario 2 ya. Skenario 2. Nah, di skenario 2 ini di mana ada dua buah klien, dua buah klien yang mempunyai traffic upload download sendiri-sendiri. Misalkan si IP klien 1 nih, dia mempunyai traffic download sendiri-sendiri, sama seperti si klien 2. Nah, berarti kita akan membuat 3 connection mark untuk masing-masing connection klien ini sendiri. Yang pertama untuk si klien 1, nah nanti di sini akan membuat connection mark dulu. Nah, setelah connection mark, nanti kita akan membuat paket NAT download, terus paket NAT upload. Nah, sama seperti di klien 2 juga sama, membuat 3 connection mark. Nah, ada perbedaan di sini nih. Kalau misalkan di skenario tadi kan si paket tersebut ditujukan untuk semua klien yang ada di jaringan ini, jaringan 10 network 10.0. Nah, di sini kita akan berdasarkan alamat IP address si klien membuat si markingnya itu. Nah, kita lihat di konfigurasi ya. Nah, ini. Nah, yang pertama kita akan mengkonfigurasi connection atau marking koneksi di router 1, di klien yang menuju ke klien 1. Nah, nanti di sini di router ini akan membuat marking untuk si klien 1 dulu. Nah, bedanya di sini. Kalau misalkan yang skenario 1 itu untuk semua sumber alamat IP yang berada di network 192.168.10.0. Nah, kalau di sini beda. Di sini ditandai langsung dengan alamat IP sumber dengan parameter IP power manager, chain pre-routing, source address, alamat sumber, interface-nya Ether 2 sama ke sini karena akan masuk melewati Ether 2. Nah, di sini yang perlu diperhatikan juga adalah new connection atau nama dari si connection paket tadi atau connection mark tadi. Kan kita akan membuat marking yang menuju ke klien 1. Nah, di sini ditulisnya itu, diberi tandanya itu klien 1 itu connection atau connection ke klien 1. Nah, ketika sudah berhasil setelah membuat si connection mark untuk paket yang akan diarahkan ke klien 1, nah di sini juga kita perlu membuat mark paket ya. Mark paket ini sendiri sama yang ditujukan ke mark klien 1, connection yang untuk menuju ke klien 1. Ini interface-nya sama, Ether 2. Cuman yang berbeda itu ada di connection. Ini untuk upload. Di download juga sama. Yang bedanya adalah di new paketnya. Karena ini digunakan untuk traffic download, di sini kita akan dinampakkan download. Nah, lanjut ke yang ini ya, memberikan paket mark atau marking tanda untuk si klien 2. Nah, untuk si klien 2 ini menggunakan alamat IP 162.168.10.3. Nah, di 10.3 ini nanti ketika saat menggunakan akan mengkonfigurasi di connection mark. Nah, ini perlu diperhatikan di
di sini. Di sini menggunakan 10.2 adalah alamat sumbernya yang akan melakukan koneksi ke internet, yaitu alamat si klien ini sendiri dengan alamat 1.3 di sini 1.3, headernya sama. Nah, yang bedanya itu di sini karena sekarang membuat marking untuk klien 2, nah di sini diberi nama connection 2 itu klien 2, yaitu koneksi untuk klien 2. Nah, di marking paketnya juga sama. Ini harusnya 2 ya. Klien 2 connection untuk upload dengan klien sama klien 2. Adapun untuk downloadnya juga sama. Jadi yang membedakan itu aja di source address sama penamaan si mark koneksi itu sendiri. Baik, ada yang ditanyakan sebelum lanjut? Nah, ini adapun verifikasinya ya, yang telah tadi dibuat. Nah, di sini terlihat ada 6 ya, jumlah 6 marking. Yang pertama itu arah yang ke klien 2, terus yang ini 1 dan 2 ini adalah parameter yang digunakan untuk traffic upload dan download. Adapun yang ketiga yang di urutan ke nomor 3 ini adalah mark connection yang ditujukan ke si klien 2 dengan alamat IP 192.168.10.3 dengan parameter sama menggunakan download, dan upload gitu. Baik, ada yang ditanyakan sebelum lanjut ya? Kita lanjut ke roadmap. Apa? Oh iya. Siap, udah. Ada yang mau ditanyakan nggak dari teman-teman ataupun? Nanti kita pantau dari pesan sama FB. Oke. Kita lanjut ke ini ya, ke materi selanjutnya itu ialah router MAC. Nah, apa sih itu router MAC? Nah, dari teman-teman ada yang tahu nggak router MAC itu apa? Atau pernah mendengar sekilas? Atau dalam benak itu misalkan di benak tuh ada pikiran apa itu router MAC? Coba saya mau tanya nih, apa itu router MAC yang kalian atau teman-teman ketahui? Atau pernah mendengarkan atau gimana? Lanjut ya. Ya, baik, bismillah. Nah, si router MAC ini merupakan jenis marking yang diberikan kepada paket data atau keperluan routing. Nah, nanti si router MAC ini nanti akan digunakan pada saat melakukan routing itu sendiri. Dan pada hasil dari route MAC itu sendiri dapat dimanfaatkan pada saat melakukan konfigurasi default gateway ataupun static routing. Nah, di sini juga dibutuhkan pada saat akan melakukan manajemen routing. Nah, ini ada fungsinya juga pada saat melakukan router MAC ini kita dapat membutuhkan pada saat memanage routing ya, atau routing policy. Nah, di sini kita akan membuat analogi di jaringan ini, di jaringan 192.168.10.0
dengan traffic 24 akan menggunakan dua gateway ya. Di gateway ini akan menggunakan dua router, dua ISP misalkan. Akan mempunyai koneksi dari dua ISP dengan ISP berbeda, misalkan ISP A, ISP B. Nah, di si router gateway ini akan memisahkan. Di router gateway ini akan dipisahkan koneksi internet dari kedua klien ini sendiri. Misalkan nih, si klien satu akan terhubung ke internetnya itu melalui si ISP A, ataupun si klien 2 ini akan terhubung ke internetnya itu menggunakan ISP B. Nah, si router gateway ini akan memisahkan dari keduanya. Seperti klien ini, klien yang beralamat 192.168.20.10.1, nanti di sini akan dibuatkan aturan roadmap bahwa si alamat ini akan terhubung menuju ke internet, misalkan ke Google. Nah, nanti akan dilewatkan melalui ISPA. Sebaliknya, untuk alamat ini juga, alamat si klien 2 juga, nanti terhubungnya akan menggunakan ISPB. Nah, kita di sini akan mencoba menggunakan ini ya, menggunakan atau konfigurasi router MAC itu sendiri. Nah, di sini kita akan menambahkan IP address dulu nih di si router gateway tadi. Kan tadi di router gateway ada yang arah ke si ISP. Ada dua ISP kan. Yang pertama itu kan yang header 1 yang ke atas dengan menggunakan alamat gateway-nya 30.11.2 alamat antarmukanya. Adapun yang si header 2 yang arah ISP ke bawah, ISPB. Nah, ini router gateway si PC tadi yang terhubung. Ini ISP. SPA, ISPB. Nah, nanti sebelum lanjut ke konfigurasi router MAC, nah di sini kita konfigurasi dulu alamat IP yang ke Ether 1 yang menuju ke ISPB dengan alamat 30.1.2. Adapun yang ke Ether 2 dengan alamat IP 15.1.1.2. Nah, ketika setelah melakukan setting IP ya, nah ini yang untuk arah ke Ether 3, nah itu arah untuk ke klien, ke alamat lokal dengan alamat IP 192.168.10.0. Nah, ketika setelah melakukan konfigurasi IP address, nanti kita verifikasi di sini dengan menggunakan komen IP address print. Nah, nanti di sini kelihatan. Nah, IP address dengan network ini yang menuju ke lokal, ke klien tadi. Adapun yang Ether 1 dan Ether 2, ya ini yang menuju ke ISP A. Ini ISPB. Nah, yang kedua kita akan konfigurasi di IP DNS. Karena yang si klien tadi akan terhubung ke internet,
melalui masing-masing si klien tadi akan menghubung ke internet dengan rute yang berbeda. Nah, di sini kita akan men-setting IP DNS dengan menggunakan command IP DNS set allow remote request, berarti di sini yes, berarti diaktifkan dengan server DNS servernya itu alamat IP si itu lawan tadi, si alamat ISP tadi 30.1.1 yang untuk ISPA, adapun yang 15.111 yaitu ISPB. Nah, untuk melihat verifikasinya di sini di terminal IP address print. Nah, nanti sini ada yes. Adapun parameter-parameter di sini. Kalau misalkan di GUI itu ada masuk ke menu IP terus ke IP DNS, nanti ada pilihan DNS, nanti bisa disetting di sana. Nah, setelah melakukan konfigurasi roadmap ataupun roadmap di sini akan setelah konfigurasi IP address, lanjut ke DNS sudah. Nah, baru di sini kita membuat si settingan router MAC-nya. Kayak sama seperti tadi, kayak yang connection MAC sama paket MAC. Tapi di sini kita akan membuat IP ini dulu, IP NAT dulu, firewall NAT. Karena si router gateway ini berada di salah satu gateway ya, salah satu gateway ISP dan antara menuju ke lokal. Jadi si gateway ini ada di tengah-tengah, berarti butuh dengan settingan firewall NAT dengan mengaktifkan actionnya itu masquerade, berarti diperbolehkan nanti agar si klien ini bisa terhubung ke internet. Jadi dia translate dulu si alamat IP ini, si alamat IP klien ini. Nah, nanti bertindaknya itu di gateway. Jadi sebelum lanjut konfigurasi router MAC, nanti di sini perlu ditambahkan dulu NAT, settingan NAT-nya. Agar si PC ini, kedua PC ini bisa terhubung ke internet melalui ISP-A atau ISPB. Nah, di sini kita menambahkan IP firewall NAT ya, dengan chain source NAT, berarti alamat sumbernya, dengan menggunakan out interface Ether 1 dan Ether 2. Nanti di sini membuat 2 karena menggunakan 2 ISP. Kalau misalkan menggunakan 1 ISP, di sini hanya 1 Ether 1 misalkan. Nah, karena di sini menggunakan 2 koneksi ISP, berarti sini membuat 2 firewall NAT. Ketika kita sudah melakukan ini konfigurasi router MAC, nah kita lanjut ke konfigurasi ini, konfigurasi router MAC, router MAC-nya itu sendiri. Ya, router MAC ini sendiri. Jadi si klien yang beralamat IP 192.168.10.2, nah nanti akan terhubung ke internet melewati si ISP ini menggunakan gateway ISP ini, ISPA. Sebaliknya, yang klien 2 juga menggunakan ISPB sebagai jalur menuju ke internetnya. Nah, nanti di sini disetting router NAC di router gateway-nya dengan command IP firewall manager, dengan add itu berarti menambahkan, change-nya pre-routing berarti paket yang akan masuk ke dalam router ini sendiri. Source address-nya berarti alamat si klien tadi. Nah, action-nya itu ialah MAC routing. Berarti tanda si routing.
Nah, tanda si routing yang perlu diperhatikan juga di sini nama dari si MAC itu sendiri, yaitu root 1. Kenapa diberi nama root 1? Agar kita mudah manage-nya, agar tidak bingung. Kalau misalkan di sini router nama routingnya sama, router 1, router 2 yang menuju ke gateway yang berbeda, kita bisa kurang enak dilihatnya. Kita bingung. Jadi si rute ini kemana lewatnya? Misalkan di sini router 1, sedangkan si klien ini akan terhubung ke ISP itu menggunakan ISP A dan si router ini ISP B. Maka di sini diberi nama jalur, yaitu router 1 dan router 2 biar mudah dikenali. Nah, ini untuk konfigurasi root mark. Nah, di root mark ini sendiri akan memisahkan traffic dari kedua komputer klien tersebut. Dari sini, dari kedua buah klien ini. Nah, pada skenario ini kita akan membuat dua rute atau dua mark yang masing-masing untuk klien 1 dan 2. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk memahami si router map ini, kita harus memahami konsep si routing statik ya. Konsep routing. Nah, nanti ya untuk misalkan ada waktu selanjutnya atau next time nanti kita akan bahas routing ya. Kalau Allah takdirkan. Nah, adapun di sini konfigurasi si router MAC-nya. Kan tadi sudah menggunakan ini ya. Nah, konfigurasi Angel yaitu root mark. Nah, lanjut. Nah, ini verifikasinya dengan menggunakan command IP firewall Angel print. Nah, di sini kan yang pertama pre-routing, action, MAC routing. Ini routing atau router 1 dengan source address alamat si klien 1. Klien 1. Nah, yang kedua ada yang jalur kedua yang ke sini. Yang ditujukan untuk klien 2. Nah, ketika sudah beres menggunakan ini, mengkonfigurasi router MAC, kita lanjut konfigurasi si IP root-nya itu sendiri. Nah, IP root itu sendiri di si router gateway ini, router 1, nanti kita konfigurasi IP root dengan menambahkan depo root ya. Static depo root dengan parameter destination parameter add routing mark. Nah, si routing mark ini. Kalau misalkan kita konfigurasi static root nih, seperti biasa, kan di sana misalkan hanya menambahkan IP root, misalkan IP root add destination-nya berapa, alamat IP berapa, dan gateway-nya lewat mana. Nah, di si router mark ini sendiri ada penambahan parameter dengan menambahkan routing mark. Tanda tadi udah ditandain pada konfigurasi MAC yang tadi. Nah, yang ini. Bedanya di sini. Kalau
root mark. Kalau misalkan routing biasa itu tidak pakai routing mark. Di sini pakai routing mark. Nah, si router gateway ini akan membuat dua static root ya, static depot root ya. Static depot root. Untuk memisahkan nanti. Nah, yang pertama alamat IP yang terhubung ke ISP yang terhubung ke internet melalui ISPA dengan depotnya 1.0.0.0/0 karena kita tidak tahu di internet itu ada alamat berapa. Tidak tahu. Berarti di sini destination-nya adalah depot 0.0.0.0/0. Nah, ini lewat mana? Berarti lewat sini. Depot itunya, depot gateway-nya 30.1.1.1 dengan menggunakan MAC, router MAC dinamakan router 1, route 1, itu jalur 1. Adapun yang klien 2, bagaimana caranya si klien 2 ini bisa terhubung ke internet menggunakan ISPB, terus dikonfigurasi, pentingnya dikonfigurasi IP root. Di sini IP root-nya sudah diberi nama ya, router 1, router 2. Nah, ini root. Berarti jalur 2, destination-nya sama, 0.0.0.0/0 dan depot gateway-nya ke 15.1.1.2. Titik 1. Kalau 2 untuk alamat yang ini. Nah, di sini kita akan membuat keputusan routing ke internet berdasarkan root mark atau marking routing tadi. Bedanya di sini, cuma ada penamaan router mark. Mau menggunakan router 1 kah, jalur 1 kah, ataupun jalur 2. Bisa seperti misalkan yang klien 2 ini terhubungnya akan melalui ISPA dan si klien 1 akan terhubung melalui ISPB. Berarti kita harus merubah si konfigurasi sebelumnya. Untuk konsep si router MAC ini sendiri sama seperti routing statik ya, routing statik dengan menggunakan depot root. Cuma ada penambahan. Baik, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Untuk sekarang masih belum ada, Kang. Dilanjut dulu aja, Kang. Oh iya. Oke, tunggu dulu bentar ya paling. Saya tunggu dulu ya. Barangkali ada yang mau nanya, saya di skip dulu dari sini. Nah, dari hasil konfigurasi root mark tadi, nah di sini memudahkan Mohon maaf, kita. Kang. Apa? Kang, kameranya mati lagi, Kang. Oh iya, sorry. Memudahkan kita, udah ya. Udah nyala lagi ya itu untuk kameranya. Nah, di sini kita akan memudahkan manage bahwa misalkan nih si router si klien 1 ataupun klien 2 itu mau terhubung ke internetnya itu menggunakan koneksi mana? Koneksi B atau koneksi A kah atau B kah? Nah, di sini. Nah, adapun verifikasi si router MAC ini sendiri dengan menggunakan IP root print. Nah, di sini yang tadi dimasukkan tuh depot root yang menuju ke
ISPA. ISPA. Adapun yang kedua yang menggunakan web gateway 15.1.1 yaitu ISP yang menuju ke ISPB. Paling untuk saat ini materinya udah ini ya, cukup singkat ya. Cuman ini doang kan untuk review doang. Jadi nggak semua dibahas di sini. Atau mau ada yang mau ditanyakan dari panelis juga atau misalkan teman-teman ada yang belum dimengerti dari slide-slide sebelumnya biar kita manfaatkan sharing ini. Untuk materi sih udah selesai ya. Misalkan ada masih bingung di mana, di bagian mana. Atau mau ditanya, kalau nggak nanya mau ditanya. Jadi si fitur Pyromangel ini ialah digunakan, jadi intinya digunakan untuk menandai sebuah paket koneksi maupun koneksi paket koneksi routing, koneksi antar yang terhubung ke internet, ataupun menandai sebuah paket contohnya ketika kita sedang melakukan proses upload atau download. Nah, di sana bisa ditambahkan firewall manual ya, untuk menandai agar memudahkan kita untuk memanage suatu jaringan. Gitu. Nah, tadi kan ada beberapa kan, ada firewall manual connection mark, yaitu untuk melakukan penandaan terhadap sebuah koneksi. Yang kedua ada paket mark, yaitu untuk menandai sebuah paket ketika sebuah klien yang terhubung ke internet itu akan melakukan download ataupun upload berupa format exe, MP3 ataupun ISO. Nah, itu bisa ditandai dengan menggunakan paket mark. Adapun si root mark yaitu digunakan untuk menandai paket routing atau jalannya routing gimana. Misalkan analoginya seperti tadi, contohnya seperti misalkan dalam suatu kantor menggunakan router gateway. Nah, di si kantor ini menggunakan 2 ISP untuk backup, satu dan ISPA dan ISPB. Nah, nanti di sini bisa digunakan juga si Mangle ini untuk menandai si marking router ini, marking routing ini agar memudahkan dan mengetahui bahwa si klien ini bisa terhubung ke internet itu lewat ISP mana. Misalkan di sini ISP down nih, lagi ada gangguan, berarti bisa lewat ISP A. Nanti Mangle-nya tinggal dialihkan di sini. Yang tadinya si klien A2 terhubung ke internet melalui ISPB, nah nanti bisa dialihkan di Mangle ini dialihkan dengan menggunakan ISPB. Sebaliknya, kalau misalkan di ISPA sedang ada gangguan, nanti di si Mangle ini bisa dialihkan. Si semua klien yang ada di network ini nanti terhubungnya melalui ISPB. Begitu.
Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan atau dari teman-teman nih ada yang mau nambahkan, yang mau menambahkan. Yang perlu dipahami dalam si konsep Mengal ini adalah di ini ya, di forward, input, output, kita harus memahami ini. Nah, tadi kan kita sudah mencoba konfigurasi atau implementasi di Mac paket, function paket, ataupun routing paket, routing Mac. Nah, ini kebanyakan di sini mainnya di pre-routing. Kenapa kok nggak menggunakan post routing? Karena post routing itu digunakan saat suatu paket yang akan keluar dari router. Seperti halnya ketika si router akan melakukan koneksi ke router akan melakukan koneksi ke si PC. Nah, itu bisa menggunakan parameter post routing. Begitu ya. Nah, kalau kita menggunakan parameter post routing itu adalah sebuah gateway misalkan. Gateway. Nah, si router gateway ini akan melakukan koneksi ke si komputer ini. Nah, itu berarti melakukan si parameter post routing karena paket yang akan keluar dari router ataupun dari si router akan yang menuju ke internet. Akan keluar menuju ke internet. Itu menggunakan post routing. Gitu. Baik, kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyakan atau mau ada yang ditanyakan, saya tunggu dulu ya. Baik, kalau misalkan nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri saja ya dari saya. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau misalkan ada materi yang kurang atau gimana, tolong dimaafkan ya. Nah, paling itu dari saya untuk materi pengenalan Mengal itu sendiri ya. Pengenalan Mengal itu sendiri. Baik, saya cukupkan sekian. Semoga sedikitnya ilmu dari saya bisa membawa manfaat di kemudian hari dan terpakai di beberapa di beberapa eh, di beberapa kegiatan. Misalkan nanti ada apa memegang jaringan di suatu tempat bisa menggunakan angle kalau itu diperlukan. Semoga kedepannya kita bisa sharing ilmu lagi ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk webinar spesial Ramadan pada episode 24 ini, alhamdulillah sudah beres yang dibawakan oleh Kang Cucu Setiawan yang bermaterikan Mangle Overview ya, yang tadi membahas gimana sih cara routingnya, seperti gimana sih routingnya ya kan, jalurnya seperti apa. Oke, untuk mempersingkat waktu juga sebelum mengakhiri acara webinar pada pagi ini, alangkah baiknya kita memperkenalkan dulu nih apa sih Best Path Network itu ya. Oke, saya persilahkan untuk Kang Ecep untuk memperkenalkan apa sih Best Path Network itu. Oke. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan Kang Ecep. Oke, terima kasih Mas Alwi. Ya, alhamdulillah untuk materi pada pagi ini sudah selesai. Dan seperti biasa, sebelum kita akhiri, mungkin kita akan coba memperkenalkan dulu apa itu Best Path Network untuk Kang Cucu Setiawan.
boleh minta tolong jadikan saya presenter ya. Siap, siap Kang Acep. Bentar ya. Oke, di sini sudah kelihatan ya. Jadi seperti biasa pada akhir webinar kita akan coba memperkenalkan dulu apa itu Bestpac Network. Jadi Bestpac Network itu bisa dikatakan sebuah lembaga atau si BPN ini, si Bestpac Network ini dia lebih familiar dengan sebutan BPN ya. Jadi BPN ini adalah sebuah lembaga yang mana kita bisa atau kita bergerak di bidang IT Network Training and Consulting, atau kita juga sering disebut sebagai, jadi BPN ini juga sering disebut sebagai pondokan IT, yang mana setiap tahunnya kita menerima beberapa anak mondok yang ingin belajar network, yang ingin belajar jaringan dari lulusan SMK gitu ya. Nah, untuk alamat Bestpac Network itu sendiri itu berada di Jalan Lombok 2 nomor 154 Perumna 1 Kota Tangerang, Banten. Nah, jika teman-teman ingin menghubungi atau ingin menanyakan mengenai Bestpac Network, itu teman-teman bisa menghubungi kami via email di info@bestpac-network.com. Udah ya. Nah, lalu di sini ada beberapa servis-servis yang bisa kita kerjakan atau yang biasa klien minta. Itu di sini yang pertama ada network planning and design, yang mana jika teman-teman mempunyai sebuah perusahaan yang di mana perusahaannya itu ingin dibangunkan jaringannya, jika teman-teman ingin membangun jaringan dari awal, dari nol, lalu teman-teman butuh orang untuk mendesain, untuk memplanning jaringannya ingin seperti apa, gitu kan. Lalu perangkat-perangkatnya yang dibutuhkan apa aja, lalu topologinya yang baik seperti apa, itu teman-teman bisa percayakan atau bisa konsultasi aja ke Bestpac Network ya untuk planning dan desain jaringan tersebut gitu. Jadi insya Allah kami bisa memplanning dan mendesain jaringan yang akan dibangun dari nol atau dari awal gitu. Lalu yang kedua ada network implementation, yang mana setelah tadi kita planning dan kita desain jaringannya, jika teman-teman ingin atau membutuhkan orang untuk langsung mengimplementasikan, nah itu teman-teman juga bisa konsultasi ke kami, ke Bestpac Network untuk mengimplementasikan hasil dari planning dan desain tersebut. Gitu. Teman-teman misal nggak pengen manggil banyak orang, nggak pengen manggil banyak tim untuk implementasi planning dan desainnya, itu teman-teman bisa sekaligus konsultasi kami untuk melakukan implementasinya. Gitu. Lalu yang ketiga ada network monitoring. Jadi setelah tadi kita implementasikan, setelah jaringannya terpasang, setelah jaringannya jadi, itu lalu teman-teman butuh orang untuk memonitor jaringan yang sudah jadi tersebut gitu. Nah, teman-teman juga bisa konsultasi aja ke Bestpac Network untuk melakukan atau untuk menetapkan orang supaya bisa memonitoring jaringannya. Gitu. Nah, lalu selanjutnya ada network maintenance, yang mana jika teman-teman nanti butuh orang, butuh tim untuk maintenance jaringannya, untuk maintenance device-nya, tuh teman-teman juga bisa konsultasi aja ke Bestpac Network. Selanjutnya ada in-house training, nah, yang mana in-house training ini itu biasanya untuk sekarang-sekarang ini dilakukan secara online, itu yang mana teman-teman jika ingin mengupgrade skillnya ataupun mempunyai karyawan, itu kan misalkan teman-teman ingin mengupgrade skill karyawannya, itu teman-teman bisa konsultasi juga ke Bestpac Network untuk melakukan sesi training. Bisa ajak kontak aja ini. Selanjutnya ada network assessment, nah, yang mana di sini si assessment ini juga sangat bukan gitu kan untuk mengetahui atau untuk mengidentifikasi masalah ada di jaringan teman-teman. Itu teman-teman juga bisa konsultasi ke kami mengenai pengidentifikasi
kami nanti akan memberikan baik terakhir ada IT network masuk di, di dalam jaringan kita. Ada beberapa klien atau beberapa perusahaan yang pernah bekerjasama dengan ini diantaranya ada Jasa Phoenix, Sisin.com, BNPB, Universitas Esa Unggul, lalu ada NTT, ada Network, SMK Telkom Makassar, lalu Mabes UI, ada juga Bank BTN, BIG, Starcom, Nokia, sama SIP. Nah, di sini untuk trainingnya sendiri, jadi si Bestpack Network tadi kita membuka ini, yang mana di sini kita membuka training track dan CCNP. Jadi jika teman-teman yang lagi persiapan preparation exam CNA ataupun CCNP, itu teman-teman bisa konsultasi Bestpack Network, bisa kontak-kontak kami aja untuk melakukan sesi. Nah, di sini juga ada beberapa produk. Jadi kita mengeluarkan beberapa produk yang mana produknya itu berupa buku. Buku yang pertama ada workbook CCNA. Ini jika teman-teman lagi belajar mengenai Cisco CCNA, itu lagi persiapan buat exam. Ini bisa jadi salah satu alternatif belajar buat teman-teman gitu kan. Mana di dalamnya ini berisikan materi-materi mengenai CCNA dari mulai konsep sampai lab-nya itu di dalam sudah komplit ya. Buku ini sendiri dibuat langsung oleh Pak Danu Wiyoto. Lalu ada handbook MPLS dasar dan L3PPN. Yang mana buku ini juga dibuat langsung oleh Pak Danu Wiyoto dan di dalamnya ini berisikan lebih ke lab dari MPLS gitu ya. MPLS dasar. Jadi buat teman-teman yang lagi belajar MPLS, nah buku ini atau handbook ini berisikan lab dari dasar sekali, dasar banget gitu kan. Jadi buat teman-teman nggak terlalu sulit untuk belajar MPLS-nya. Lalu selanjutnya ada handbook Zoom yang mana ini berisikan seputar aplikasi Zoom itu untuk meeting. Mana handbook ini dibuat oleh Mas Jeki Hendrian dengan dibantu oleh tim Bestpack Network. Lalu ada handbook bagaimana cara meregistrasi IP phone dengan menggunakan CUCM. Itu yang mana buku ini dibuat oleh Mas Itang Asep dengan dibantu oleh tim Bestpack Network. Lalu di sini juga ada handbook bagaimana staking switch Cisco 3750. Yang mana handbook ini dibuat oleh Mas Danang dengan dibantu oleh tim Bestpack Network juga. Dan semua buku-buku tadi bisa teman-teman cek di website kami di www.bestpack-network.com. Teman-teman bisa buka-buka di situ, bisa cek di situ, dan ada beberapa handbook kami yang free. Nah, bisa teman-teman baca secara gratis ya, bisa cek aja langsung ke website Bestpack Network. Mungkin jika teman-teman juga ingin tahu keseharian kami seperti apa, nah di sini ada beberapa sosial media kami yang bisa teman-teman kunjungi. Yang pertama ada Facebook, ada juga YouTube, ada juga Instagram ya. Nah, bisa teman-teman cek aja, atau mungkin bisa teman-teman mempunyai pertanyaan seputar materi yang sudah disampaikan barusan, ya itu bisa teman-teman langsung tanyakan kepada Mas Cucu Setiawan, ataupun teman-teman juga bisa chat di grup Telegram IT Networking supaya nanti kita bisa diskusi juga di situ ya. Dan jangan lupa untuk besok untuk tetap stay di webinar Ramadan Bestpack Network gitu kan. Insya Allah dari kami akan ada materi-materi menarik yang akan disampaikan. Jadi tetap stay aja sampai nanti episode terakhir.
gitu ya. Ya mungkin itu saja untuk materi pagi hari ini. Ya, saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Salam pantang pulang sebelum replay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.